Ya, Anda kembali dalam spesial dialog. Nah, kali ini kita berada di penghujung segmen nih, Pak Freddy dan juga Ibu Esti. Ini kalau kita lihat memang begitu banyak rangkaian acara dan diharapkan dengan adanya 3 dokumen yang nanti dikeluarkan dalam KA ini bisa memang membuat perdamaian dan juga kesejahteraan dunia, itu yang diharapkan pastinya. Nah, kalau kali ini mungkin bisa apa yang memang diharapkan juga selain dari persiapan dari pariwisata dan juga side event seperti itu. Mungkin lebih kepada closing statement, Ibu Esti. Kita berharap memang ini dapat berjalan sukses, lancar, dan kita sebagai tuan rumah kasarnya, kita memang harusnya menunjukkan bagaimana Indonesia yang terkenal people-nya katanya smile gitu. Jadi bagaimana kita welcoming dengan baik dan kita tunjukkan, kita promosikan Indonesia yang punya potensi yang luar biasa, yang kita sangat wonderful, kita sangat mempesona, kita tunjukkan bagaimana wonderfulnya Indonesia, bagaimana pesona Indonesia pada delegasi, baik dalam destinasinya maupun kita sebagai people, orang Indonesia dalam menyambut delegasi dan melaksanakan ini dengan baik, menjaga keamanan dan segala macam. Mungkin saatnya sekarang kita menunjukkan bahwa pada dunia kan rata-rata sekarang pada takut ke Indonesia terkait dengan keamanan ya. Dan sekarang kita bisa menunjukkan bahwa bisa juga di Indonesia di sini mengadakan sebuah forum dunia yang besar, khususnya juga di Jakarta ataupun di Bandung dan beberapa daerah lainnya. Nah, kalau Pak Freddy ini bagaimana? Ini tentunya KA ini tidak hanya terkait dengan siapa yang untung, siapa yang dimenangkan dalam ini. Nah, ini kan ada di Indonesia sendiri tentunya mendapatkan beberapa hal yang positif, tapi Anda melihatnya seperti apa? Mungkin closing statement dari Pak Freddy. Tahun 1950-an, ya, GDP Asia dan Afrika umumnya setara. Bayangkan sekarang saya menggunakan data 2014, total GDP Asia sekitar 18,5 triliun. Dan Afrika sekitar 2,3 triliun. Itu sama dengan 8 kali lipat. Jadi dalam masa perkembangan tersebut bertumbuh menjadi 8 kali lipat. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya dan kita sudah lihat juga faktanya perekonomian dunia sekarang justru digerakkan oleh Asia. Dan Afrika menuju kepada yang kita sebut dengan benua harapan. Oleh karena itu South-South Cooperation ini menjadi sangat penting. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dunia menghadapi berbagai macam masalah, ya, masalah perimbangan dalam artian secara keseluruhan. Oleh karena itu, alternatif kerjasama selatan-selatan ini diharapkan dapat mengimbangi munculnya perimbangan kekuatan baik sosial ekonomi, sosial politik atau sosial budaya di bagian lain dunia, terutama utara-utara, ya, sehingga tidak lagi muncul istilah perang dingin seperti dahulu karena adanya perimbangan kekuatan tadi. Dan yang ketiga ada isu-isu spesifik, ya, yang sekarang ini melanda dunia. Isu terorisme bukan soal isu di Timur Tengah sana, kita pun menghadapinya. Ya. Kemudian yang kedua masalah kelangkaan pangan, masalah kelangkaan energi. Ini semua adalah isu-isu yang berkembang di hampir seluruh pelosok dunia. Oleh karena itu, dengan kebersamaan, khususnya kerjasama Selatan-Selatan ini, diharapkan kita dapat menciptakan dunia yang lebih damai dan lebih sejahtera. Baik, terima kasih Pak Freddy dan juga Ibu Esti telah hadir bersama kami dalam spesial dialog kali ini.